warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi di Tap Wow. Nah, hari ini tuh kita bakal ngebahas dua topik sekaligus nih Kak. Rahasia dulu. Tapi sebelum itu kita harus perkenalan diri dulu Kak. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Benar. Siapa dulu? Mau Kakak dulu aja Kak. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rafael Syafri selaku anggota jurnalistik Sinar Buletin SMA Wijaya Putra. Saya Wulan Safira, anggota jurnalistik SMA Wijaya Putra. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang kayaknya tiap tahun ini udah ada acaranya ya kayak. Tiap tahun ada. Benar, coba tebak Kak, sekarang tanggal berapa? Sekarang udah tanggal 27 kan? 2 hari yang lalu hari apa Kak? 27 dan 25. Iya, hari apa Kak? Hari Guru kan? Benar. Jadi kita di sini untuk membahas topik Hari Guru. Nah, terus hari ini kita bakal berbincang sama sosok yang benar-benar udah berjasa di sekolah ini, udah membimbing kita benar-benar dari nol sampai kita bisa bicara dengan lancar di ruang podcast ini. Nah, Seperti itu. benar. Kita lanjut aja atau tunggu dulu, jangan lanjut. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita lanjut saja karena sekarang kita sudah bersama dengan orang tokoh tersebut. Tidak lain tidak bukan adalah Pak Sutris. Pak Sutris. Ya. Mungkin kita di awal bisa perkenalan diri juga, kayak kita juga harus mengenal Pak Sutris dilanjutkan, kayak Pak Sutris ini mengajar di Mapel apa, terus Sebagai apa? iya benar, biar nanti teman-teman yang nonton di rumah juga tahu Pak. Berikut teman-teman. Saya bisa dipanggil Patris atau Sutrisno gitu. Saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMA Wijaya Putra. Sebenarnya kita juga sudah sedikit mengenal Pak Sutris, teman-teman semua. Pak Sutris ini adalah tokoh yang sangat bisa dikatakan banyak kontribusinya, tidak hanya sekedar belajar mengajar, tetapi juga kontribusinya tentunya khususnya di bidang jurnalistik juga. Benar. Soalnya kita selama ini kan juga udah dibantu dari balik layar, Betul secara sekali. langsung di lapangan. Pokoknya beliau ini benar-benar udah. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga Ya itu memang sudah menjadi kewajiban kami sebagai guru yang juga berkecimpung di bidang bahasa khususnya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu Bapak untuk Selalu ada waktu untuk jurnalistik sinar dari langsung terlihat kerjanya teman-teman. Dari dulu beliau sudah seperti ini. Ya. Waktunya selalu ada untuk selalu ada. Merasa istimewa nih Kak. Ya pastinya. Begitu juga dengan pendamping kita yang lainnya juga tentunya. Tapi sebenarnya karena Pak Sutris ini kan guru bahasa Indonesia ya Kak ya. Iya. Dan sejujurnya saya di sini tuh agak gugup, saya takut salah ngomong. Jangan juga enjoy aja kita. Insya Allah bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun Mandarin yang ada di sekolah kita itu hakikatnya sama. Yang terpenting adalah bagaimana kita melafalkan intonasi maupun aksentuasi itu dengan baik, itu aja. Pak, Dari awal coba kita mau nanya, mungkin udah berapa lama nggak sih Pak Sutris ngajar di WIP ini? Kalau di SMA Wijaya Putra, Patris ngajar mulai tahun 2006. Artinya 1 November 2006 sampai hari ini. Bisa dikatakan ya 19 tahun sebelum kita lahir bulan. Iya. Banyak sekali ada sebuah kata yang mengatakan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Benar. Ya. Tapi kira-kira apa momen pertama yang membuat Bapak sadar bahwa menjadi guru itu adalah sesuatu hal yang istimewa? Guru itu suatu panggilan hati. Bahkan kalau dikatakan guru itu siapa? Guru itu dalam derajat itu dikatakan manusia setingkat di bawah Nabi. Kalau sudah dikatakan manusia setingkat di bawah Nabi, artinya betapa mulianya seorang guru itu. Tidak hanya perilakunya sebenarnya, tidak hanya lisannya,
Tapi apapun yang terbetik di dalam seorang guru itu pastinya harus memberikan intuisi, harus memberikan inovasi yang lebih baik karena dia sebagai pribadi seorang guru yang nantinya Pak Insya Allah di situ sangat diharapkan oleh murid-muridnya, khususnya masyarakat. Karena ada 4 kompetensi yang dimiliki seorang guru. Apa itu? Selain kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, pedagogik, juga dia harus punya kompetensi sosial di sana. Jadi pedagogik, profesional itu jelas. Tapi yang kemudian kepribadian dan sosial itu juga wajib dimiliki oleh seorang guru. Nah, karena itu guru di situ benar-benar harus bisa memberi contoh dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Tidak semudah yang kita lihat di belakang layar. Saya begitu aku mikirnya kalau jadi guru juga udah lulus kuliah, nggak kerja udah. Dan ngajar, datang ngajar kita. Datang ngajar pulang. Tapi ternyata sebenarnya benar-benar kayak lebih berat dari yang kita bayangkan. Betul sekali, ya Allah. Karena memang setiap ucapan kita, lisan kita, perilaku kita itu tidak terlepas dari pandangan khususnya murid-murid kita. Karena murid itu tergantung bagaimana gurunya. Betul sekali sih. Pernah saya mendengar itu Yohanes Surya, Ya. seorang tokoh pendidikan mengatakan di situ, di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Artinya di dunia tidak ada anak yang tidak pintar, semua anak pintar. Hanya saja anak itu mungkin belum ketemu guru yang tepat atau metode yang tepat. Jadi guru di sini dikatakan sebagai salah satu wahana alat untuk membuat anak itu bagaimana dia benar-benar mewujudkan, membuktikan bahwa dirinya adalah pintar sama dengan yang lainnya. Itu seorang guru memang harus seperti itu. Di SMA Wijaya Putra itu ada 5E yang harus dipahami dalam psikologi kepribadian di situ. Artinya apa? Ada pendidikan budi pekerti yang ada di SMA Wijaya Putra yang notabene itu mengajarkan 5E. Yang pertama adalah example. Example di situ adalah memberi contoh dan menjadi contoh. Yang kedua adalah explanation. Bagaimana kita harus mampu menjelaskan hal yang baik dan terbaik itu kepada siapapun pribadi-pribadi yang ada khususnya di SMA Wijaya Putra. Yang ketiga adalah expression. Artinya mampu mengingatkan. Ingatkan kepada anak-anak atau siapapun, guru atau apa yang ada di sekolah itu untuk senantiasa berperilaku baik. Kemudian yang keempat adalah environment, peduli empati kepada apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi environment itu adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Mulai dari kita masuk ke sekolah sampai kita pulang itu pastikan kita berempati dan peduli pada sesama kita, teman, kakak kelas atau siapapun itu harus wajib kita pahami di sana sebagai pribadi yang harus kita sebagai lingkungan di sekitar kita. Dan yang kelima adalah experience. Experience di sini adalah pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru atau siapapun itu yang harus mengejawantah atau mewujudkan sebagai pribadi yang kemudian bisa menularkan ilmu pengalamannya kepada masyarakat atau teman-teman yang ada di sekitarnya. Pak, Itu 5E. tips dong Pak untuk kita yang di sini dan yang nonton agar bisa public speakingnya selancar. Gak ada beneran kata Bener-bener pinternya sama sekali ya, Kak, ya. Iya. Aku memperhatikan dengan sesama gini. Ada yang kedua, yang kedua, Terus itu gak ada. Yang lain kayak jalan tol, begitu ya. Terus kan kalau dipikir itu kayak butuh penjelasan. Kalau aku pribadi mungkin butuh di search dulu ya, kayak Iya. butuh ditulis dulu, butuh diingat dulu. Terus bapak kayak baca sih, ngomongnya bener kayak Betul. Yang jelas memang kalau supaya kita tidak berdebat, ya dengan pastikan kita benar-benar memahami bahwa yang kita ucapkan itu benar-benar manfaat. Itu aja. Ada manfaat yang memang harus kita sampaikan di sana. Pastikan itu. Terus pastinya latihan. Berarti latihannya gimana Pak? Kita tidak boleh malas latihan. Setiap saat diminta jadi MC jalan, nggak boleh nolak. Diminta untuk berbicara jalan, nggak boleh teman saya Pak jalan Pak, jangan. Pastikan jalan. Karena jam terbang itu mempengaruhi bagaimana proses kita berbicara di depan umum. Berarti pengaruh jam terbang. Semua latihan. Nah itu aja. Tapi kalau ngomong soal MC kalau nggak salah Pak Sutek juga punya nggak sih Pak yang gelar? Iya.
alhamdulillah saya memiliki gelar-gelar baik itu CMC artinya sertifikat Master Ceremony itu memiliki, kemudian juga PBS Personal Branding kita juga memiliki. Saya juga alhamdulillah juga memiliki gelar NLP. Apa itu Pak? Artinya seorang trainer di NLP itu dikaitkan dengan bagaimana kita benar-benar memahami hal yang memang terkait kebahasaan. Oh, berarti Memang 3V ini yang memang harus kita kuasai. Orang itu verbal, vokal, visual, dan itu tidak bisa dilatih bersamaan. Itu butuh waktu. Verbalnya karena belajar 1 minggu terus saja. Kemudian vokal itu macam-macam seperti tadi intonasi, aksentuasi harus dipahami di sana. Kemudian V yang ketiga adalah visual. Memang visual itu paling penting. Albert Mehrabian pernah mengatakan di sini dalam ilmu public speaking itu untuk verbal itu prosentasenya 7%, hanya 7% verbal. Kemudian vokalnya 38% dan visualnya 55%. Tetapi walaupun visual itu posisinya 55%, kita tetap harus menguasai verbal yang 7% dan vokal yang 38%. Itu seorang Albert Mehrabian, seorang profesor dari University California. Yang bertegas bahwa kita tidak boleh menyepelekan hal kecil ya. Tidak boleh, harus banyak latihan dan latihan. Itu aja proses untuk bagaimana kita mampu berbicara di depan umum supaya tidak. rasanya Pak Sutri ini benar-benar kayak banyak banget inspirasi dari toko ini, dari toko ini, dari toko ini. Ya, memang banyak ya. Makanya saya pernah mengatakan kepada murid-murid atau pada kalian semuanya bahwa belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu, tapi belajar di masa dewasa seperti mengukir di atas air. Sudah susah sebenarnya kalau sudah dewasa, tapi senyampang masih anak-anak belajar. Itu laksana mengukir di atas batu muda, masih muda dan hambatannya tidak banyak. Tetapi kalau sudah usia di atas 40, bahkan di atas 50, memang ada kesulitan. Karena itu tadi ibarat mengukir di atas air. Kan susah mengukir di atas air. Nah, tetapi tidak boleh menyerah. Ulul ilma walau bisi. Bahkan hampir Nah, itu kalau sampai ke negeri Cina, ulul ilma minal mati lagi. Tuntutan itu walaupun mulai dari bulan sampai kalian. Nah, itu memang wajib. Tidak boleh memandang usia untuk belajar. Jadi Mas Sutris bilang juga dari tahun 2006 ya mengajar sampai 2025 sudah kurang lebih 19 tahun. 12 tahun di SMA. Waktu yang sangat lama. Kira-kira di sepanjang tahun yang sangat panjang dan lama itu Pak, kira-kira ada tidak satu kejadian atau satu hal kecil yang ini kayak mempertegas kayak Bapak itu semakin bertekad untuk menjadi guru yang baik, mencetak murid-murid yang berprestasi gitu Pak. Wah, itu tentunya betul banget. Jadi bagaimana kita menjadikan SMA Wijaya Putra yang memiliki visi saat ini ya, unggul berbasis riset, berbudaya dan berbudi pekerti. Kalau kita terjemahkan terwujudnya peserta didik yang unggul baik akademik maupun non akademik, berbasis riset, mampu di sana untuk merisetkan apapun yang ada di dunia ini membutuhkan riset. Untuk menjadi MC butuh riset. Betul sih. Untuk kita bicara di sini butuh riset. Betul. Nah, kemudian berbudaya lingkungan, pastikan kita benar-benar memahami lingkungan kita, apa yang perlu kita punya di lingkungan kita. Itu pastinya harus kita pahami. Dan yang paling utama adalah berbudi pekerti. SMA Wijaya Putra punya pendidikan budi pekerti yang ada 6 pilar. Apa itu? Dapat dipercaya, tanggung jawab, menghormati, peduli, sportif, dan menjadi warga negara yang baik. Kejadian-kejadian seperti ini bagaimana menjadikan berprestasi? Pastikan berbudi pekerti dulu, berkarakter dulu, attitude-nya harus baik dulu. Kalau dia sudah baik di sana, yakin yang namanya knowledge, yang namanya ilmu kognitif maupun psikomotorik akan ikut. Karena afektifnya sudah dapat, sikapnya sudah dapat. Maka yang namanya ilmu pengetahuan itu pasti dapat. Itu yang harus dilakukan.
Ngomong-ngomong soal budi pekerti ini ya kak ya. Sebenarnya dulu itu aku waktu SMP agak cerita dikit ya kak. Iya, boleh. Kan sebenarnya emang sebelum itu nggak tertarik di Wijaya Putra gitu kan. Tidak tertarik. Wow. Iya. Dulu itu ada sekolah yang saya suka sih pak. Terus ya mungkin bukan rezeki jadi nggak masuk sana. Oh iya. Terus akhirnya saya dikasih tahu sama kakak saya kan dulu alumni di sini. Cuma kakak saya di SMK. Iya. Mungkin kalau saya dulu nggak di sekolah tersebut mungkin saya nggak bakal bisa kayak jadi sekarang. Alhamdulillah, ada rasa syukur ya gitu Iya ya. benar banget kayak saya nggak. Oh mungkin emang bukan rezekinya karena Tuhan udah ngasih Iya. saya jalan tapi jadinya di SMA aja. Alhamdulillah, SMA Wijaya Putra artinya mampu untuk mendidik atau mencetak pribadi-pribadi khususnya anak-anak yang notabene tadinya belum milih gitu ya, sekarang sudah milih SMA Wijaya Putra, dan alhamdulillah kalau itu menjadikan perubahan pribadi maupun perubahan karakternya lebih baik, dan itu artinya bersyukur, dan itu tandanya bersyukur. Itu artinya kami berterima kasih dan kami menganggap bahwa ini memang yang harus dilakukan oleh SMA Wijaya Putra. Terus kan di sini juga fasilitasnya kan lengkap ya kak ya. Nah, kalau aku justru kebalikannya, dari SMP kelas 3 itu aku sering lewat depan SMA Wijaya Putra kan, kalau mau sekolah pulang pergi itu, kalau ke rumah itu pulang lewat. Saya udah taksir dari awal memang Pak. Iya udah. Oh nanti saya mau SMA Wijaya Iya Putra gitu ya. Mau SMA Wijaya Putra udah nggak lihat sekolah lain-lain. Udah dibilang di sini aja sini. Jadi the first choice ya. The first choice. The first choice ya. Dan the second choice ya. Kamu kan the second choice. Tapi kan sekarang sukanya di sini pak. Oh, alhamdulillah. Udah Iya, iya. hati. Dan ternyata saya tidak menyesal memilih SMA Wijaya Putra. Oh. Bukan karena di depan saya Pak Sutris, tapi karena saya mengalami langsung perjalanan saya sudah hampir 2 tahun, hampir 3 tahun di sini. Iya. Saya nyaman di SMA Wijaya Putra. Oke, selamat datang juga untuk yang lain ya, di SMA Wijaya Putra. Terus kan nggak di semua sekolah itu kan ada pendidikan budi pekerti juga. Betul banget. Benar. Ya, Terus yang tidak tadi- semua sekolah ada pendidikan budi pekerti. Yang tadi bapak sebut kayak experience itu 5 poin tadi. Iya, 5 Bener-bener saya ngerasain banget selama Iya. di sekolah ini. Iya. Saya dulu mungkin waktu SMP nggak bisa bicara seluasa sekarang, masih malu-malu ya. Iya. Terus saya masih di sini udah dapat pelajaran banyak dari bapak ibu guru, dapat dorongan yang benar-benar suportifnya kuat banget ya kayak. Guru-gurunya itu tidak sekedar mengajar dan mengajari, gurunya itu apa ya? Pendekatannya itu dapat gitu loh. Alhamdulillah. Memang kami di SMA Wijaya Putra melalui pendidikan budi pekerti ini kita berusaha membuat dekat dengan anak. Pastikan kita, karena itu kan menjadi wali kelas di SMA Wijaya Putra itu kan 3 tahun. Artinya membersama anak didik itu 3 tahun. Kita tahu persisnya karakter anak didik kita, mulai dia masuk sampai dia nanti keluar. Artinya sampai dia lulus, kita mengetahui betul karakter anak didik kita. Dan itu pendampingan dilakukan oleh seluruh wali kelas yang ada di SMA Wijaya Putra. Oh sama kayak yang ini kak, yang sistem waktu rapotan Iya. itu kan benar-benar kayak privasi satu persatu. Iya. Wali Detail. kelas sama orang tua. Iya, betul. Nah, itu kan kayak apa ya? Mungkin agak lurus ya kayak awalnya. Memang kita buat, jadi 30 menit itu adalah bagaimana siswa yang bersangkutan bersama orang tuanya. Boleh kedua orang tua. Sebenarnya tidak hanya satu orang tua. Andai kan keduanya itu bisa hadir sekaligus, boleh. Jadi satu siswa bersama orang tuanya, boleh 1, boleh 2, dan bersama wali kelasnya. Yang kita bahas pertama adalah rapor pendidikan budi pekerti. Karena di SMA Wijaya Putra tidak hanya rapor akademik, rapor pendidikan budi pekerti, rapor riset, dan yang kalau kita pahami rapor akademik itu kan semua sekolah punya. Tapi di SMA Wijaya Putra selain rapor akademik yang kita miliki itu, sewaktu SD SMP, di SMA Wijaya ada rapor pendidikan budi pekerti dan ada rapor riset. Betul sekali. Di sini membuktikan bahwa sepintar-pintarnya orang ada lebih tinggi. Betul nggak? Iya. Makanya miris sekali kalau kita bisa mendapatkan orang-orang yang merasa dirinya lebih pintar tapi mampu untuk berkata orang yang lebih bodoh dari itu sayang sekali kalau kita mendapatkan orang seperti itu ya Pak. Karena sepintar Yang jelas kita itu harus menganggap bahwa siapapun yang ada di depan kita, siapapun yang ada di hadapan kita, pastikan kita punya pilar menghormati. Yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Jadi kata menghormati dan menghargai dua-duanya berjalan berdampingan.
Tapi juga karena ada pendidikan budi pekerti, udah ada 15 lagi kayak lingkungan di sekolahnya juga bagus kak. Kayak aku bener-bener gak nemuin kayak yang namanya mungkin kita berasal dari mohon maaf ya pak. Iya. Ada beberapa anak yang berasal dari ekonomi yang berbeda. Tapi aku bener gak ngerasain kayak ya kita di sekolah kayak sama aja semua setara gitu. Ya alhamdulillah. Memang kita punya jiwa empati dan peduli yang ada di sekolah kita. Tuh. Pak Tris, Apa? sebagai penutup, Iya. kita Sudah ditutup ya. kita nggak kerasa loh. Oh cepet banget ya. Iya. Baru berapa kita tanya tadi? Nggak, kita tanyanya sedikit, tapi yang dibahas banyak karena nggak kerasa waktunya itu sudah 15 menit lebih tau nggak? Iya. Kerasanya kayak masih 1 menit. Iya. Padahal kita kepengen ngobrol bincang lebih panjang lagi ya. Waktu yang lama itu kalau sangat bermakna dan berbobot itu terasa singkat kayaknya 1-2 detik aja. Iya. Ya lain kali nanti andekan kok sekarang harus ditutup. Ya lain kali kita sambung. Tapi ada part 2. Belum tentu juga Pak Tris kalau udah sebagai penutup Bapak jawab kita lanjutin. Lanjut lagi. Iya. Ya lanjut aja. Ada selama mungkin masih sama kita masih ada stok pertanyaan. Iya. Mumpung nih ya. Iya, mumpung. Pak Tris, sejauh ini Bapak mengajar di SMA Wisaya Putra, kira-kira ada tidak satu cerita atau hal kecil yang pernah Bapak alami dan hal itu sangat bermakna dan berharga untuk Bapak? Hari ini khususnya ya, di hari guru. Memang hari guru 2 hari yang lalu. Iya Pak. Kemudian hari ini saya membuat pengalaman yang berbeda. Tentunya apa yang saya sampaikan ini benar-benar yang bicara bukan lisan saya loh ini. Yang bicara hati saya ini. Benar-benar hati saya yang bicara. Andaikan kita boleh menyampaikan dan hati itu bisa bicara. Iya Pak. Tim jurnalistik Sinar Buletin SMA Wijaya Putra itu hari ini benar-benar memberikan, mempraktikkan, mewujudkan bagaimana pendidikan budi pekerti benar-benar sudah terinternalisasi di dalam dirinya untuk dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami, khususnya para guru SMA Wijaya Putra, mendapatkan rewarding, penghargaan yang boleh dikatakan ini tidak terjadi di masa-masa sebelumnya. Mungkin hari ini hati kita sebenarnya sangat terharu. Hati kita ingin menangis bahagia maksudnya. Iya. Karena ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. Apa itu? Bahwa bagaimana kami para guru benar-benar oleh murid kami, khususnya anak-anak Sinar Buletin SMA Wijaya Putra ini merayakan, memberikan surprise kepada pengajarnya, pembinanya. Saya pribadi, ada Pak Ari, ada Bu Fitri, ada Pak Andre di sini. Tentunya sangat bangga. Di samping semua guru-guru yang ada di SMA Wijaya Putra, kami tidak memandang apakah itu bentuk potret, figura, ataupun sekuntum bunga mawar, tidak. Tapi hati yang dihadirkan di sekuntum bunga mawar, kemudian figura yang dihadirkan di dalam rewarding itu memberikan impact, memberikan dampak yang berbeda bagi kami para pembina jurnalistik yang ada di SMA Wijaya Putra. Ini berbeda. Beda dengan wali kelas yang kemudian mendapat rewarding dari siswa-siswa kelasnya. Itu rasanya sangat berbeda. Saya pernah menjadi wali kelas. Oh, Bapak pernah jadi wali kelas? Pernah menjadi wali Saya kan kelas. cuma ini apa guru mapel. Iya, benar. Pernah menjadi wali kelas. Guru mapel. Nah, sampai merasakan di sini untuk mendapat tugas tambahan mendampingi Bapak Kepala Sekolah. Di sini saya merasakan hal yang berbeda. Jadi kalau tanya peristiwa apa yang pernah berkesan ya, atau paling berkesan di hari guru ini kita benar-benar mendapatkan surprise dari tim jurnalistik yang ada di SMA Wijaya Putra, mewakili semua siswa yang ada di SMA Wijaya Putra, dan mewakili saya pribadi mewakili semua guru yang ada di SMA Wijaya Putra mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya.
Karena guru di situ, kalau guru saya dulu sering saya sampaikan di sini, sesuatu yang tidak bisa saya lupakan kalimatnya adalah Anda pasor. Artinya rendah hatilah, rendah hatilah. Itu yang penting pelajaran yang pernah saya dapatkan dari guru saya. Jadi orang harus rendah hati. Seprestasi apapun, sehebat apapun kita, rendah hatilah. Kalau bisa kita berbuat sesederhana mungkin sebagai seorang pribadi, walaupun itu guru, walaupun itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau bahkan siswa, rendah hatilah. Itu aja pelajaran yang mungkin harus kita petik dan kita internalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi emang surprise kita hari ini. Dia luar biasa. Sukses ya Kak ya? Sukses. Soalnya kita tuh mikir gini, memberikan reward kepada wali kelas. Kita itu gimana ya? Berusaha semaksimal mungkin supaya gurunya itu tidak expect, tapi mau gimana lagi? Udah biasa terjadi setiap tahun, tiap tahun. Mungkin surprise-nya kayak cara nge-surprisein wali kelasnya kan tiap tahun hampir sama ya. Iya. Gak beda-beda jauh Dan lah. pasti terjadi, pasti gurunya oke, terjadi gitu ya. masuk. Tapi ternyata yang kita usahakan hari ini kepada Bapak pembimbing jurnalistik, ternyata mereka tidak Nggak expect, sama tidak sekali. iya. Ternyata belum pernah terjadi sebelumnya kan, kayak misalnya kayak Iya. wow, ternyata guru-guru itu berkesan. Betul itu. Iya. Sungguh berbeda dari yang pernah kita alami. Jadi karena saya ditanya yang paling berkesan. Nah, jadi maka kami benar-benar di situ hal yang paling berkesan. Ya ini peristiwa Blimodi dari tim jurnalistik SMA Wijayapura kepada kami para guru yang ada di SMA Wijayapura. Mungkin ini nggak sih kayak kata-kata penutup dari kita. Betul sekali. Kata-kata penutup. Iya, udah Kak, Wow. udah. Kak, waktunya Durasi. jam. Iya Kak, udah lama Iya. banget Kak, tapi nggak ada jamnya sih. Gak kerasa karena pembicaraan kali ini betul-betul sangat berkesan, betul-betul momen yang tidak bisa dirapatkan. Apalagi kita Setiap berbincangnya saat. sama Pak Sutris. Betul sekali. Kalau kita bicara setengah jam, 2 jam boleh, aman sebenarnya. Tapi apa boleh? Kalau nggak waktu juga yang memisahkan kita nggak mau berpisah loh, kita mau Benar. berpisah. Habis dari sini kita lanjut lagi. Iya. Kata-kata penutup mungkin dari aku mau ucapin sekali lagi selamat Hari Guru. Terima kasih. Buat Pak Sutris, buat guru-guru di SMA Wijayapura, aku benar-benar banyak-banyak berterima kasih ke Bapak Ibu Guru. Mungkin kalau nggak dari bimbingan Bapak Ibu Guru, saya sendiri nggak akan berani ngomong kayak gini. Terus benar-benar experience yang saya dapat di SMA ini kayak udah nggak terhitung banyaknya Pak. Terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan setiap katanya, setiap kalimatnya, setiap paragrafnya, setiap wacananya, nah, itu menjadi ladang amal kita semuanya. Kalau dari saya pribadi, terima kasih banyak Pak Sutris. Pak Sutris ini adalah guru pertama mungkin waktu saya masuk ke sekolah ini ya Pak. Dibuktikan dari sejak saya masuk loh Kak Bulan. Tanpa saya kenal Pak Sutris ini siapa, guru apa, jabatannya apa, Pak Sutris juga belum tahu siapa saya. Bahkan saya waktu itu belum ada kontribusi apa-apa di sekolah ini, baru selesai MPLS. Tapi ada satu keluh kesah saya datang bertemu dengan Pak Sutris, beliau menampung. Mungkin kalau Bapak masih ingat atau Bapak masih Iya. Terkait ukuran sepatu ya. Waktu itu juga. terkait ukuran sepatu, terkait pemilihan kelas. Oh iya. Iya. Tanpa beliau kenal saya, tanpa Iya. saya belum pernah melakukan. Mungkin kalau orang mungkin berpikir, oh normal lah dia udah dekat dengan guru, oh normal lah dia sudah akrab, jadi Iya. kalau ada keluh kesah ditampung. Tapi enggak. Waktu itu Pak Sutris belum tahu siapa saya belum Iya. tahu Pak Sutris siapa, Iya. saya belum ada peran apa-apa di sini. Tetapi beliau bisa menampung keluh kesah saya, Iya. menampung permintaan saya, dan itu berkesan untuk saya sampai sekarang ini. Itu awal. Iya. Terima kasih banyak. Dan Ya. setelah itu berjalan. Terima kasih. Semoga apa yang kita berikan ada manfaatnya dan bermanfaat bagi kalian. Tidak hanya hari ini tapi di masa yang akan datang juga. Oke, waktunya sudah habis. Sayang. Sekarang sekali. Terima kasih kepada Pak Sutris atas Sama-sama. waktunya.
subscribe channel Sinar Buletin SMA Wijayapura untuk mengantisipasi menunggu episode-episode yang akan datang di